Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Puratu dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari turunan fungsi trigonometri. Jadi, soal yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentukan titik stasioner interval fungsi naik dan turun pada fungsi trigonometri Y sama dengan sin 2x plus 30 derajat untuk 0 derajat sampai 30 derajat. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari turunan dari fungsi tersebut. Fungsinya adalah Y sama dengan sin 2x plus 30 derajat. Maka turunannya adalah yang pertama kita turunkan dalam kurung. Turunan dalam kurungnya adalah 2. Lalu turunan dari sin adalah cos dan kita tulis kembali yang ada dalam kurung. Nah, ternyata ada syarat nih untuk mencari titik stasioner, yaitu Y akselnya ini harus sama dengan 0. Maka 2 cos 2x plus 30 derajat ini sama dengan 0. Kita bagi 2 menjadi cos 2x plus 30 derajat sama dengan 0. Karena 0 dibagi 2 sama dengan 0. Lalu cos berapa sih yang hasilnya 0? Ternyata cos yang hasilnya 0 adalah cos kurang lebih dari 90 derajat. Nah, karena ini sama-sama cos, jadi bisa kita coret. Lalu kita mencari nilai x nih yang selanjutnya. Mencari nilai x ya, yang pertama adalah 2x plus 30 derajat sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, karena 30 bisa kita pindah, maka 2x sama dengan 90 derajat min 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 60 derajat ditambah k kali 360 derajat. Karena kita hanya mencari nilai x, maka kita bagi 2 semuanya. Jadi x sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Lalu untuk mencari nilai x-nya bisa kita misalkan, jika k-nya sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah 30 derajat. Karena k-nya 0, 0 dikali 180 derajat, 0 ditambah 30 derajat. Nah, lalu jika k-nya 1, maka x-nya 210 derajat. Dan jika k-nya 2, maka x-nya adalah 390 derajat. Tetapi ini tidak memenuhi karena batas interval kita hanya sampai 360 derajat. Lalu yang kedua adalah yang menggunakan min 90 derajat, tetapi tambah 3 dikali 360 derajat. Nah, seperti yang awal 30-nya pindah ruas, maka 2x sama dengan min 90 derajat min 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, maka 2x sama dengan min 120 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Karena kita hanya mencari x, kita bagi 2 lagi. Jadi x-nya adalah min 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Lalu kita misalkan lagi nih, jika k-nya ini sama dengan 0, maka x-nya itu adalah min 60 derajat. Nah, ini juga tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena batas interval kita hanya sampai 0. Lalu jika k-nya itu adalah 1, maka x-nya adalah 120 derajat. Jika k-nya 2, maka x-nya itu 300 derajat. Nah, jika k-nya 3, x-nya adalah 480 derajat. Nah, ini juga tidak memenuhi karena batas interval kita hanya 360 derajat. Nah, dari sini kita mendapatkan himpunannya, yaitu ada 30 derajat, 120 derajat, lalu ada 210 derajat, dan juga 300 derajat. Nah, lalu kita bisa mencari titik stasionernya. Titik stasioner yang akan kita cari adalah fungsi dari y sama dengan sin 2x plus 30. Nah, karena ini sudah dapat x ya, maka kita mencari y-nya. Kita masukkan nih, untuk mencari y kita masukkan nilai x ke dalam fungsi
awal, yaitu Y30 sama dengan sin 60 derajat ditambah 30 derajat. Kenapa 60? Karena 2 dikali 30 ditambah 30 adalah 60 ditambah 30. Nah, jadinya sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu adalah 1, maka kita dapatkan titik koordinat yang pertama adalah 30 derajat, 1. Lalu yang kedua adalah Y120 derajat. Y120 derajat berarti kita masukkan nih ke dalam fungsi ini, berarti sin 240 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 270 derajat. Sin 270 derajat itu adalah hasilnya min 1, maka kita dapatkan titik koordinat yang kedua adalah 120 derajat, min 1. Lalu yang ketiga adalah Y210 derajat. Nah, kita masukkan 210 derajat dikali 2, maka sin 420 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 450 derajat. Nilai dari sin 450 derajat adalah 1. Maka titik stasioner yang ketiga adalah 210 derajat, 1. Lalu yang terakhir yaitu Y 300 derajat. Nah, berarti ini adalah sin 300 kali 2 kan 600, berarti sin 600 ditambah 30 sama dengan sin 630. Sin 630 nilainya adalah min 1, maka titik stasioner yang keempat adalah 300 derajat, min 1. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa titik stasioner yang kita dapatkan adalah 30 derajat, 1, lalu 120 derajat, min 1, lalu 210 derajat, 1, dan juga 300 derajat, min 1. Nah, kita lanjut ke fungsi naik dan fungsi turunnya. Untuk mencari fungsi naik dan fungsi turunnya, kita hanya membentuk garis bilangan dari himpunan yang telah kita dapatkan. Berarti di sini ada 0, 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Nah, untuk mengetahuinya kita harus mencari pembuktian terlebih dahulu. Pembuktian di sini saya akan menggunakan nilai X antara 0 sampai 30 derajat, yaitu 15 derajat. Nah, kita masukkan Y-nya itu adalah Y aksennya itu adalah 2 cos 2x ditambah 30 derajat kan. Nah, berarti Y aksen 15-nya itu adalah 2 cos 30 derajat ditambah 30 derajat, berarti 2 cos 60 derajat. Cos 60 derajat ini adalah setengah, maka pembuktian yang kita dapatkan adalah 1 atau positif. Nah, jika antara 0 sampai 30 adalah positif, maka yang selanjutnya adalah negatif, selanjutnya positif, negatif, dan positif. Karena selalu berselang-seling seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan fungsi naiknya. Fungsi naik itu syaratnya adalah Y lebih dari 0. Nah, maka kalau Y-nya lebih dari 0 berarti bernilai positif kan. Nah, yang bernilai positif adalah 0 sampai 30 atau X lebih dari 0, X kurang dari 30 derajat. Lalu yang kedua itu adalah 120 sampai 210 atau X kurang dari 120, X lebih dari 120 kurang dari 210, dan yang ketiga adalah 300 sampai 360 derajat atau X lebih dari 300 kurang dari 360 derajat. Dan yang terakhir adalah fungsi turunnya. Cara fungsi turun itu adalah Y kurang dari 0, berarti dia bernilai negatif kan. Nah, kalau bernilai negatif hanya ada 2, yaitu 30 derajat sampai 120 derajat dan atau
210 derajat sampai 300 derajat atau X lebih dari 210 kurang dari 300 derajat. Terima kasih sudah menonton pembahasan soal tentang penggunaan fungsi trigonometri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.